Nah, dalam sebuah wawancara dengan The Rush Report Benzinga, Wood mengatakan bahwa ARK Investment ini berinvestasi pada Nvidia ketika masih dalam tahap pertumbuhan. Bahkan ternyata mereka sempat buyback di harga 5 US dollar per saham di 2014. Jadi dengan asumsi bahwa Cathie Wood ini sudah pegang di harga rata-rata 5 US dollar, maka total keuntungan yang diperoleh dijual pada tahap November dan Januari saja ini mencapai 2.700%. Nah, apabila kita lihat salah satu saham yang ada di portofolio naik hingga 20, 30, 50, 100 hingga 200% dalam waktu singkat, maka kami akan melakukan taking profit. Hal ini terujar oleh Business Insider yang dikutip dari Business Insider. Nah, untuk itu teman-teman, menjual saham yang lagi naik tinggi bukan hal baru sebenarnya bagi Wood. Jadi menurutnya ini adalah taking profit yang juga keputusan yang cerdas. Hal ini sebenarnya terbilang lumrah bagi karakter investasi seperti Wood, yakni saham-saham disruptor dan saham teknologi inovasi tinggi. Dan memang kalau kita perhatikan pergerakan saham di sektor tersebut seringkali volatilitasnya sangat tinggi. Nah, sehingga ketika sudah naik tinggi, risikonya juga turun drastis ini sangat tinggi. Jadi aksi profit taking ini di harga yang sudah dianggap tinggi mungkin bisa menjadi pilihan terbaik ketimbang kita hold keras dan berharap bahwa saham tersebut terus-terus terbang ke angkasa. Nah, selain itu, dengan mengambil keuntungan untuk saham pemenang, ini istilah yang digunakan sudah naik tinggi, tentu saja juga bisa menjadi strategi agar Wood bisa masuk ke saham inovasi lainnya yang memang masih di tahap awal. Nah, jadi Wood menjelaskan pihaknya menjual seluruh portofolio saham di Nvidia di ETF-nya karena menganggap valuasi perusahaan tersebut sudah sangat tinggi. Oke, sekarang kita pada tahap kesimpulan, teman-teman. Nah, di sini Cathie Wood ini tidak rugi di saham Nvidia. Hanya saja dia nggak merasakan keuntungan yang luar biasa dari saham tersebut yang saat ini harga sahamnya sudah tembus 788 dolar per saham. Namun, jika dia masuk ke Nvidia saat awal di harga 5 US dollar, maka sebenarnya keuntungannya kalau dihitung ini sudah sangat luar biasa. Pelajaran yang bisa kita ambil dari sini yaitu ketika Wood melihat keuntungan yang didapatkan sudah signifikan, tentu dia berani mengambil opsi taking profit ketimbang lebih rakus dan berharap lebih besar lagi. Nah, jika melihat posisi Nvidia sekarang, mungkin kita menganggap bahwa Cathie Wood ini melakukan sebuah kesalahan. Tetapi apabila kita melihat dari posisi pengendalian risiko dan dengan keuntungan yang telah diperoleh, bisa jadi keputusan ini adalah keputusan yang cerdas bagi si Wood tadi. Nah, dengan menjual Nvidia lebih awal, maka Wood juga punya likuiditas untuk masuk ke saham potensial lainnya. Nah, jadi teman-teman kesimpulannya begini. Nah, bila kamu sudah mendapatkan keuntungan yang dirasa cukup besar, nah, ini cukuplah. Jangan lagi berekspektasi lebih tinggi. Karena resikonya kamu bisa mendapatkan keuntungan yang lebih rendah dibanding sebelumnya. Meskipun ada peluang untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar di masa depan. Namun terkadang bersyukur pada hal yang sudah pasti lebih cuan ini akan lebih baik ketimbang mengambil resiko ketidakpastian di masa depan. Tentu saja dengan catatan teman-teman, jika kamu sudah mencapai tujuan finansial. Nah, pertanyaannya apakah tidak boleh untuk terus hold saham tersebut? Sebenarnya sih nggak masalah juga, asalkan kita tahu manajemen risiko dan menganalisis kapan waktu untuk exit dan siap menerima risiko apabila hasil yang kita peroleh nggak sesuai ekspektasi. Nah, kira-kira apakah Wood nyesal nggak ya dengan keputusan menjual saham Nvidia? Jadi perasaan menyesal ini sebenarnya tentu ada.
Namun apabila kita melihat persentase keuntungan dari rata-rata yang dimiliki sekitar masuk di harga 5 US dollar per saham, sebenarnya ya dia santai aja sih, karena untungnya juga udah ribuan persen. Kalau Anda jadi Wood sebenarnya, apakah kamu akan masuk lagi atau justru malah semangat mencari saham teknologi yang bisa menyaingi Nvidia dan harganya saat ini masih murah? Tulis di komentar ya, teman-teman. Dan jika Anda suka dengan video ini, jangan lupa like dan dukung kami dengan cara subscribe dengan menekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Saya Daniel dan salam satu frekuensi.